Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi, siang, sore semua, teman-teman semua. Baiklah, pada kali ini saya akan menyampaikan pendapat mengenai tugas video yang ketiga, mengenai pertanyaan pendapat tentang penggunaan istilah orang asli Indonesia atau pribumi dengan non-pribumi, dan bagaimana solusi untuk mengantisipasi dan menguatkan sentimen pribumi dan non-pribumi di Indonesia. Nah, kita ketahui bahwa kata pribumi jika mengacu kepada sejarah berawal dari klarifikasi penduduk bumi Nusantara yang dilakukan oleh Belanda. Dalam pengklarifikasian tersebut, Belanda membagi manusia yang mendiami wilayah Nusantara ke dalam 3 kelompok, yaitu penduduk pribumi Eropa beserta asimilasinya, kemudian pendatang timur yaitu Arab dan Cina termasuk India. Nah, pengklarifikasian itu berindikasi pada makna pribumi itu sendiri sebagai penduduk wilayah taklukan yang stratifikasi kehidupannya jauh lebih rendah. Nah, pribumi mengesankan keminderan, ke latar belakangan dan ketepinggiran sebuah peradaban. Pribumi juga mengesankan eksklusivitas entitas tertentu atas entitas yang lain. Tidak jarang eksklusivitas tersebut berakhir dengan pergesekan, persis seperti pembantaian etnis Cina pada tahun 1997 sampai 1998. Nah, pada istilah ini tokoh-tokoh politik di Indonesia telah banyak membahas mengenai istilah pribumi dan non-pribumi, seperti salah satunya adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan yang bernama Wiranto. Beliau menegaskan bahwa terminologi pribumi dan non-pribumi yang kerap ditujukan pada warga turunan Tiongkok tidak lagi sesuai dengan konsep kebangsaan saat ini. Nah, beliau menilai seperti itu justru berpotensi memecah belah persatuan dan menghambat proses integrasi. Beliau menegaskan dengan kalimat berikut, "Saya tidak setuju dengan istilah pribumi dan non-pribumi." Nah, di sini juga pada tahun 1998, Presiden B.J. Habibie mengeluarkan peraturan larangan penggunaan kata pribumi dan non-pribumi melalui instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 26 tahun 1998. Dalam pandangan B.J. Habibie, mengklarifikasian yang demikian akan menghambat kemajuan dan memunculkan kerentangan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pengklarifikasian yang tidak adil dan cenderung diskriminatif ini kemudian dihapuskan melalui kompres tersebut. Nah, diskursus yang dapat diajukan dari wacana ini adalah bahwa secara arkeologi, istilah pribumi dan non-pribumi bukan berasal dari orang pribumi, akan tetapi ia muncul sebagai istilah administrasi politik yang oleh Belanda sering dipakai sebagai alat kontrol, alat rekayasa, dan alat adu domba. Dan secara genealogi, istilah pribumi dimaknai sebagai kaum terjajah, terpinggirkan, dan terpisah dari entitas yang lain maupun sama-sama berada pada satu wilayah tertentu. Nah, jika penggunaan trilogi kuasa, pengetahuan, dan kebenaran, maka istilah pribumi dan narasi rasialis adalah suatu keadaan di mana kuasa tertentu mendominasi pengetahuan sehingga menimbulkan gagasan-gagasan yang rasis seperti penjajah Belanda yang menetapkan status bagi masyarakat lokal, dan anisi yang ketika pengucapan posisi sebagai gubernur atau penguasa yang mencoba meneguhkan makna dan dominasi pribumi. Setelah kita mengetahui makna arti dari istilah pribumi dan non-pribumi yang telah dijelaskan tadi, artinya yaitu terjajah. Kita adalah warga yang terjajah. Nah, terpinggirkan.
pribumi tersebut. Nah, kita ketahui mengenai solusi untuk mengantisipasi dan menguatkan sentimen pribumi dan non pribumi di Indonesia. Selain undang-undang yang ditegaskan oleh presiden kita yang ketiga, dan beberapa tokoh-tokoh menteri politik yang telah menegaskan bahwa tidak sesuai dengan kebangsaan kita saat ini istilah non pribumi dan non pribumi tersebut, kita sebagai warga Indonesia tidak mudah terpengaruh, tidak mudah diadu domba oleh istilah-istilah tersebut. Kita harus tetap bersatu dan tidak saling berpecah belah karena istilah-istilah tersebut. Cuman hanya istilah-istilah tersebut. Namun kita harus tetap bergegam satu pada Pancasila. Kita harus lebih memahami Pancasila agar tidak mudah berbeda pendapat dan tetap satu, karena kita mengetahui karena istilah itu tidak sesuai dengan kebangsaan kita, bahkan tidak sesuai dengan kondisi kita saat ini, kebangsaan kita saat ini. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.